Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Saputra dari Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari alat tugas akhir saya, yang dimana yang berjudul itu Rancang Bangun Alat Pelacak GPS yang berbasis IoT menggunakan ESP8266. Nah, untuk mengetahui cara kerja secara lengkapnya, mari kita simak videonya. Rancang bangun alat pelacak GPS berbasis IoT menggunakan ESP8266, yang dimana untuk alat tersebut ini dia itu bertujuan untuk menciptakan sistem pelacak kendaraan yang dapat memantau lokasi secara real time menggunakan internet, dan sistem ini berbasis IoT, Internet of Things, yang memungkinkan pemantauan dari jarak jauh melalui aplikasi smartphone. Dan untuk penjelasan dari komponennya tersendiri itu, pertama dia itu menggunakan node MCU, kemudian ada GPS Neo 6, dan juga ada GPS SIM 800L GSM, dan juga ada sensor getaran yang dimana ini akan memantau ketika adanya pencurian maka buzzer akan bunyi. Dan juga untuk komponennya itu ada step down LM2596. Baik, ke penjelasan pertama dulu, yang dimana ESP8266 itu sebagai microcontroller utama yang mengelola proses pengolahan data dan koneksi internet. Dan kemudian ada GPS Neo 6, yang dimana modul ini untuk menangkap koordinat lokasi dari satelit GPS. Kemudian ada SIM 800L. Modul ini komunikasi yang mengirim data ke aplikasi melalui jaringan seluler atau masuk ke SMS. Kemudian ada sensor getaran SW420. Nah, ini digunakan untuk mendeteksi getaran atau guncangan pada kendaraan sebagai indikasi gangguan atau pencurian. Dan ada step down LM2596. Dia ini untuk menurunkan tegangan dari aki yang 12 volt ke 5 volt yang dibutuhkan oleh semua komponen. Kemudian ada buzzer, yang dimana dia ini untuk memberikan peringatan bunyi saat sensor mendeteksi getaran atau sistem diaktifkan. Kemudian ada relaynya itu ada di bawah, yang dimana dia itu untuk mengendalikan aliran listrik pada sistem kendaraan secara otomatis dari jarak jauh. Kemudian ada saklar itu sebagai tombol manual untuk menghidupkan atau mematikan sistem. Nah, di sini kita coba sistem seluruhnya sudah aktif, dan untuk sekarang kita menunggu untuk GPS Neo 6-nya untuk mendapatkan titik lokasi secara real time. Sementara untuk mendapatkan lokasinya itu, maka di sini dia akan lampunya akan menyala ketika sudah mendapat lokasi. Baik, sambil menunggu lokasinya itu saya jelaskan dulu cara kerjanya, yang dimana ketika saklar diaktifkan, alat mendapat suplai dari daya dari aki melalui modul step down. Kemudian node MCU akan mulai membaca data lokasi dari modul GPS Neo 6, dan data tersebut kemudian dikirim ke pengguna melalui jaringan GSM. Nah, GSM oleh modul SIM 800 yang terhubung ke aplikasi Firebase yang sudah saya buat. Kemudian jika sensor getaran SW420 mendeteksi adanya getaran atau guncangan mencurigakan, maka buzzer akan menyala sebagai alarm, dan node MCU dapat memicu relay untuk memutus kelistrikan kendaraan. Nah, di sini relay sudah saya rencana di aplikasi untuk mematikan manual. Contohnya itu ada sebuah tombol di aplikasi untuk mematikan atau memutus kendaraan secara jarak jauh. Baik, di sini kita bisa lihat untuk GPS-nya sudah mendapatkan lokasi secara rutin karena lampunya sudah menyala. Baik, selanjutnya kita akan masuk di uji cobanya.
Baik, di sini kita uji coba yang dimana menggunakan jaringan seluler terlebih dahulu. Nah, di sini harus menggunakan jaringan yang dimana sudah saya sambung oleh HP. Nah, selanjutnya kita masuk di aplikasinya. Kita masuk di aplikasi. Nah, untuk tampilan aplikasinya tersendiri itu dia seperti ini. GPS mendapatkan lokasi. Maaf, ini agak blur. Mendapatkan lokasi. Nah, di sini untuk cara kerjanya, uji cobanya ketika ada guncangan, maka buzzer akan menyala atau bunyi. Nah, sini buzzer bunyi. Kemudian dia akan memicu masuk ke Telegram untuk sebagai notifikasinya. Notifikasi masuk bahwasanya ada getaran. Dan di sini dia mengirimkan titik lokasinya secara real time. Nah, sekarang kita matikan untuk buzzernya. Nah, untuk mematikannya itu di sini memiliki delay dan juga pengaruh jaringan karena dia ini menggunakan jaringan untuk mematikan. Nah, karena buzzer sudah mati, sekarang selanjutnya kita tes untuk sambungan kontak motor atau kita mematikan motor. Nah, untuk notifikasi yang kita gunakan itu dimana lampu ini secara on, ketika mati maka otomatis motor akan mati juga. Dia itu kita coba, saya matikan karena di sini sudah aktif. Saya matikan. Nah, maka node MCU dan relay itu akan memutus aliran dari motor. Saya on kan. Nah, saya off. X off. Nah, sekarang kita uji coba menyalakan motornya. Sini saya on kan dulu. Nah, di sini motor sudah nyala. Kemudian saya coba matikan lewat HP. Nah, di sini motor mati. Sekarang saya coba lagi dari untuk beberapa jarak. Di sini motor nyala. Saya coba untuk beberapa jarak. 2 meter lah. Di sini saya matikan off. Nah, motor di sana mati juga. Sekarang saya on kan kembali. Saya matikan. Saya on kan, matikan, on kan, matikan, on kan. Sini kita uji coba lagi. Di sini motor nyala. Kemudian saya matikan lewat HP. Nah, di sini motor otomatis mati. Dan untuk indikator lampunya itu juga mati. Nah, di sini saya coba aktifkan kembali. Dia menyala. Sekarang kita matikan. Baik, untuk notifikasi selanjutnya itu yang dimana ketika tidak dapat jaringan internet seperti ini, dia itu masih tetap bisa mengirim titik lokasi secara real time, tapi dia menggunakan SIM 800L yang dimana dia ini menggunakan kartu atau pulsa. Jadi ketika di sini saya matikan dulu untuk jaringannya.
Di sini ketika dia sudah terputus dari jaringan, maka dia akan secara real time berpindah ke GSM SIM 800L, yang dimana dia itu yang akan mengirim titik lokasi di SMS. Nah, di sini ada tampilan yang dia kirim secara real time titik lokasi. Tapi ini juga harus mendapatkan, untuk mengirimkan lokasi seperti ini dia itu harus mendapat pulsa, atau dia menggunakan pulsa. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari alat tersebut. Baik, untuk dia akan tetap mengirim seperti ini ketika jaringannya terputus. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.